Oke, selamat datang di mata kuliah Database Management. Di video kali ini kita akan membahas mengenai log shipping di week 10 ini. Sebelum kita membahas mengenai log shipping, kita bahas dulu apa itu availability. Karena log shipping itu ada kaitannya dengan availability. Oke, pengantar, salah satu tugas database administrator yaitu memastikan sumber daya database selalu available, tersedia bagi end user. Dan server database yang ideal harus berjalan 24 jam dalam 7 hari atau seminggu. Apakah itu mungkin? Ya, bisa mungkin, bisa juga tidak mungkin, tergantung bagaimana DBA itu menerapkan strategi dalam mengelola atau mengadministrasi database-nya. Seperti itu. Dan ini beberapa teknik, ya salah satunya log shipping itu kita tujuannya adalah untuk memastikan bahwa database kita memiliki high availability. Bisa diakses kapanpun tanpa adanya fail, ya seperti itu. Oke, untuk melakukannya ya untuk menghindari adanya fail itu ya pasti risiko akan selalu muncul, tapi kita sebagai database administrator harus bisa memastikan, harus bisa menangani risiko tersebut sehingga jika memang apabila database yang kita kelola itu fail, kita bisa melakukan restore ya dengan waktu yang cepat. Cara mengukur availability diukur berdasarkan persentase waktu di mana sistem tersedia untuk user. Untuk menghitung availability ini ada persentasenya ya. Ini ada perhitungan sederhananya. Ya, kalau 100% availability berarti sistem tersedia sepanjang waktu atau tidak ada downtime, waktu berhenti. Apa mungkin mencapai 100% availability? Oke. Untuk mengukurnya ya, kita bisa menggunakan rumus berikut. Availability sama dengan runtime dikurangi downtime dibagi dengan runtime dikali 100%. Apabila downtime yang ada di database kita 0 ya, berarti otomatis runtime-nya dibagi dengan runtime 1 dikali 100%, otomatis 100% availability kita. Namun suatu ketika ada downtime ya, downtime itu nanti kita hitung dalam waktu satuannya bisa jam, bisa menit ya. Kita tetapkan saja misalnya di sini dalam satuan jam, ada contoh kasusnya adalah perusahaan pantang tidur menggunakan rata-rata 10 jam tiap bulan untuk maintenance system. Berapa nilai availability perusahaan tersebut tiap waktunya? Runtime-nya kita bisa hitung di sini, 365 hari dikalikan 24 jam, itu sekitar 8.760 jam. Downtime-nya karena rata-rata 10 jam tiap bulan ya, pasti mereka memberikan rata-rata bahwa 10 jam tiap bulan itu digunakan untuk melakukan maintenance system. Otomatis kalau maintenance system, database kita tidak berjalan. Nah, itu kita sebut sebagai downtime. Nah, downtime itu bisa kita, ya satuannya jam ya, kita bisa hitung di sini 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu 12 bulan ya, dikalikan dengan 10 jam, yaitu sekitar 120 jam waktu downtime-nya. Dari sini kita bisa menghitung availability dari database yang kita kelola adalah 8.760 dikurangi 120 dibagi dengan 8.760 dikalikan 100%. Hingga availability-nya itu kita temukan 98,63%. Masih cukup bagus. Ya, semakin tinggi nilai availability, maka akan semakin rendah downtime-nya. Begitu juga sebaliknya. Oke, faktor personel. Nah, faktor availability itu bisa dipengaruhi oleh faktor personel atau faktor technical. Kita mulai dari faktor personel dulu. Nah, bisa juga karena error administratif, contoh perubahan skema database yang salah. Nah, otomatis kalau kita ingin mengubah skema database yang sudah kita buat, pasti otomatis kita harus menghentikan database yang sedang kita kelola. Nah, itu bisa juga masuk ke downtime. Ada juga berupa human error, yaitu salah input atau update atau insert data sehingga data yang kita masukkan itu tidak konsisten. Nah, itu juga bisa mempengaruhi waktu downtime dari database yang kita kelola. Atau juga ada faktor technical ya, yaitu downtime yang tidak kita rencanakan. Ya contoh terjadi bencana tiba-tiba, misalnya ada meteor atau ada gempa bumi dan sebagainya, kita tidak bisa menduga itu, otomatis database kita, server kita, anggap saja kita menaruh database kita di sebuah server, servernya lagi down, jaringan internetnya juga sudah mati atau listriknya mati, ya kita tidak bisa mengakses database kita. Sehingga itu bisa masuk ke waktu downtime ya. Atau plan downtime seperti contoh sebelumnya ya, kasus sebelumnya ada juga berupa maintenance rutin ya. Jadi ya maintenance itu kita perbaiki ya, atau mungkin kita pelihara database kita cek apakah ada kesalahan dan sebagainya, dan itu pasti membutuhkan waktu downtime. Kita harus menghentikan database yang kita kelola dulu, sehingga itu masuk ke plan downtime. Untuk opsi high availability, untuk mendapatkan high availability ya, dengan mengurangi waktu downtime itu ada beberapa teknik ya. Ada 4 teknik yang disediakan oleh SQL Server. Ada clustering, ada log shipping, ada database mirroring, dan replication. Yang kita akan bahas di week 10 ini, kita akan
mempelajari tentang log shipping. Sedangkan untuk replication dan clustering, ya kita tidak akan bahas clustering dan replication karena itu adalah tugas yang Anda harus kerjakan untuk mencari artikel bagaimana cara kerja dari clustering sama replication di SQL Server. Sedangkan database mirroring ini kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi di video kali ini kita akan bahas yang log shipping terlebih dahulu. Oke, log shipping. Apa itu log shipping ya? Kalau dari pengertiannya ini adalah proses backup file log transaksi dari server primer ke sekunder yang dilakukan secara periodik, detik, menit, atau jam. Jadi log shipping itu adalah kita akan membackup transaksi atau log dari database kita. Nah, database kita itu berjalan di primer, server primer. Setelah itu kita akan backup ke server sekunder. Server itu bisa berupa instance ya. Misalnya kita punya dua server ya, dua komputer server. Komputer server yang pertama kita sebut sebagai server primer, komputer server yang kedua kita sebut sebagai server sekunder. Tapi karena kita simulasinya hanya di satu laptop saja ya, sehingga kita bisa simulasikan bahwa server primer itu di database instance. Jadi nanti kita akan membuat dua buah instance ya, seperti yang sudah Anda kerjakan. Di week pertama dulu Anda sudah membuat dua instance. Instance yang pertama itu akan kita jadikan sebagai instance dari server primer. Sedangkan instance yang kedua kita jadikan sebagai instance dari server sekundernya. Nah, setelah itu nanti kita akan membackup ya database yang ada di server primer ke sekunder secara berkala. Bisa berupa detik, menit, ataupun jam. Nah, yang kita backup adalah log transaksinya. Jadi tujuannya mengapa kita menggunakan log shipping ya? Nah, log shipping ini sangat berguna saat unplanned downtime. Dan kelebihannya risiko kehilangan data sangat kecil. Kenapa? Karena kita yang kita backup itu adalah log transaksinya. Jadi kita saat kita mau ingin merestore database kita, misalnya terjadi downtime, kita ingin merestore ke spesifik waktu tertentu bisa kita lakukan. Nah, itu kelebihan dari log shipping karena kita membackupnya secara berkala sehingga kita bisa misalnya kita ingin merestore database kita ke spesifik waktu tertentu, kita bisa melakukan menggunakan log shipping. Oke ya, 3 operasi penting dari log shipping ini ada 3 ya, backup log, copy file log, dan restore log. Backup log ini dilakukan di server primer, sedangkan copy file log dan restore log ini akan dilakukan oleh server sekunder. Seperti itu. Nanti penjelasannya akan lebih detail di slide berikutnya. Oke, operasi log shipping ini ada 3, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada backup log. Backup log ini SQL agent pada server primer akan melakukan backup log transaksi pada interval waktu tertentu dan file backup akan disimpan di folder backup yang disediakan oleh user. Anggap saja di sebuah server primer itu kita punya sebuah folder ya. Nah, sebuah folder itu kita gunakan untuk membackup log transaksinya. Jadi file backupnya akan kita taruh di server primer tersebut ya, sebuah direktori atau folder di server primernya. Sedangkan copy file log ya SQL agent pada server sekunder akan mengakses folder backup atau server primer dan mengcopy file backup di folder tersebut ke folder lokal pada server sekunder. Untuk tahapan kedua itu copy file log, kita akan mendapatkan file dari direktori yang ada di server primer, akan di-copy oleh server sekunder dan akan ditaruh di sebuah direktori juga di server sekunder, yang tujuannya adalah kita akan membackup lognya. File backupnya itu akan kita tarik dari server primer dan ditaruh di server sekunder. Seperti itu. Sedangkan langkah yang terakhir adalah restore log, yaitu SQL agent pada server sekunder akan melakukan restore. Setelah server sekunder tadi mendapatkan file log yang didapatkan dari server primer, maka langkah selanjutnya adalah di server sekunder akan melakukan restore log. Jadi database yang sudah kita backup tadi kita akan restore ke server sekunder seperti itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, backup log ini dilakukan di server primer, copy file log dan restore log ini akan dilakukan di server sekunder seperti itu. Berikut ini adalah arsitektur dari log shipping ya. Jadi ada 3 komputer ya. Anggap saja kita punya 3 server, tapi ada satu server yang tipenya itu opsional. Boleh ada, boleh enggak. Tapi kita di studi kasus kita akan tidak menggunakan monitor database server. Anggap saja ini kita tidak buat. Yang kita buat hanyalah primary database server dan secondary database server. Tujuannya adalah primary database server ini akan melakukan membackup ya file secara periodik dan akan ditaruh di sebuah folder di sini ya, backup share di sini. Dan nanti ini ya akan dilakukan log shipping oleh server sekundernya untuk restore job. Dan semua ini harus dilakukan oleh SQL Server Agent. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa SQL Server Agent ya, service dari SQL Server Agent yang ada di komputer kita sudah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi SQL Server Agent yang ada di komputer kita harus pastikan sudah berjalan atau running di service-nya. Dan seperti ini ya untuk konsepnya.
Nanti primary database server itu akan membackup ke sebuah folder. Setelah itu nanti dari secondary database servernya atau atau secondary database servernya akan mendapatkan file backupnya itu untuk dilakukan restore di secondary database-nya. Oke, studi kasus log shipping pada database employee. Nah, di PPT ini hanya dijelaskan secara sekilas ya, penjelasan lengkap ada di video online learning. Sehingga kita yang pertama yang harus kita lakukan, ya kita harus pastikan dulu bahwa dua database instance yang ada di komputer kita itu sudah berjalan. Nah, pada contoh ini saya mempunyai dua database instance yaitu MS SQL Server dan MS SQL Server 2. Saya sudah pastikan bahwa kedua service ini berjalan. Anda bisa melihat di Configuration Manager. Nah, di situ Anda bisa pastikan di SQL Server Configuration Manager. Di situ harus Anda pastikan bahwa SQL Server yang ada di database instance SQL Server yang ada di komputer Anda sudah berjalan semua. Nah, begitu juga dengan SQL Server Agent-nya. Dari tiap instance pasti memiliki SQL Server Agent dan Anda pastikan bahwa SQL Server Agent yang ada di tiap instance database yang ada di komputer Anda itu sudah berjalan semuanya. Untuk mengeceknya Anda bisa cek di sini di SQL Server Configuration Manager. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kita harus pastikan bahwa database instance kita sudah berjalan. Jadi saya punya dua database instance yaitu MS SQL Server dan MS SQL Server 2. Nah, ini saya sudah pastikan bahwa keduanya ini state-nya adalah berjalan. Begitu juga untuk SQL Server Agent-nya, MS SQL Server 2 dan SQL Server Agent MS SQL Server sudah saya pastikan berjalan semua. Kalau Anda melihat bahwa state-nya masih belum berjalan, Anda harus lakukan start dulu di SQL Server Agent Anda seperti itu. Oke. Oke, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan melakukan backup atau log shipping untuk database employee. Sehingga yang harus kita lakukan pertama adalah kita membuka SQL Server Management Studio di sini. Kita masuk, bentar ini saya coba disconnect dua-duanya. Kita mulai dari awal lagi, karena sebelumnya saya sudah mencoba, ini saya ulang lagi. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan connect ya. Nah, di sini saya akan login ya di instance 1 MS SQL Server 1 saya milik saya karena tidak ada namanya di sini karena yang MS SQL Server 2 itu database instance saya yang kedua, sedangkan yang desktop J1C706 ini untuk database instance saya yang pertama. Ini silakan Anda login menggunakan SA, passwordnya silakan Anda ketikkan password Anda sendiri. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan log shipping untuk database employee sehingga database employee itu akan saya lakukan log shipping. Saya butuh dua server di sini atau dua database instance yang pertama sebagai primary servernya, sedangkan database instance yang kedua sebagai secondary servernya. Di sini saya akan melakukan log shipping untuk database employee. Yang harus saya lakukan, saya harus pastikan di bagian properties ya, klik kanan properties untuk tipe backupnya ini adalah full. Ya, jadi Anda recovery modelnya itu silakan Anda pilih yang full di sini. Oke, setelah sudah dipastikan recovery modelnya adalah full, langkah yang harus Anda lakukan adalah Anda klik kanan di employee, terus dipilih task. Nah, setelah itu Anda pilih ship transaction logs. Oke, setelah itu Anda centang pilihan enable this as a primary database in a log shipping configuration. Nah, setelah Anda centang ini, Anda klik di backup setting. Oke, di sini Anda perlu Anda perlu menaruh folder di mana tempat Anda akan mengcopy atau membackup database Anda. Ya, transaction log-nya mau ditaruh di mana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kita perlu atau dua buah direktori ya. Saya punya dua direktori ini yaitu primer dan sekunder. Yang primer ini saya gunakan untuk mengcopy atau membackup database dari server primernya. Sedangkan folder yang sekunder ini digunakan untuk database instance sekundernya. Ya, karena kita bekerja di satu laptop ya. Sehingga saya taruh di satu laptop ya, primer sama sekundernya. Walaupun di kasus nyatanya, karena kita menggunakan dua buah laptop ya, dua buah komputer server. Oke, saya punya dua direktori di sini yaitu primer dan sekunder. Ya harusnya di komputer primer saya ya, sebagai server primernya itu punya sebuah folder primer. Sedangkan di komputer server saya yang kedua itu punya folder sekunder karena kita bekerja hanya di satu laptop sehingga dua folder ini saya taruh di satu direktori atau di satu laptop ya, di satu komputer. Tapi karena kita hanya mensimulasikan jadi tidak masalah.
Nah, langkah yang harus kita lakukan karena kita menggunakan sistem operasi Windows ya, kita harus pastikan bahwa folder ini sudah bisa diakses oleh komputer lain ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus masuk ke bagian properties ya, di bagian sharing ini, di bagian advanced sharing, kita harus pastikan share this folder. Kita harus klik centang di sini share this folder. Nah, setelah itu kita klik apply. Oke. Nah, dari sini kita bisa punya network path ya. Tapi ya advanced sharing ini kalau Anda baru melakukan pertama kali ya, jadi Anda bisa Anda bisa untuk permission-nya ini Anda bisa pilih everyone, terus permission for everyone-nya ini kita bisa centang semua. Full control change sama read-nya kita centang semua. Oke, kita klik OK. Oke. Close. Begitu juga untuk yang sekunder. Yang sekunder ini kita pastikan bahwa direktori ini bisa diakses oleh komputer yang lain ya, atau jaringan ataupun aplikasi yang lain. Sehingga kita perlu sharing di sini, klik kanan properties, pilih sharing, terus bagian share ini, bagian advanced sharing, kita pilih ya sekunder, share name-nya status folder, share name-nya sekunder, terus permission-nya juga everyone, kita centang semua untuk file control, change sama read-nya. Oke, kita klik OK. Setelah itu, karena ini sudah saya lakukan sebelumnya, sehingga yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi ke SQL Server Management Studio. Oke, di sini dari SQL Server Management Studio mereka membutuhkan network path untuk backup foldernya. Nah, ini kita taruh folder yang primer tadi. Nah, path-nya kita taruh di sini. Sehingga yang kita lakukan adalah kita klik kanan di primernya. Oke, properties. Setelah itu di bagian sharing ini kita copy untuk network path-nya. Oke, kita copy di sini. Kita kembali ke Server Management Studio-nya. Kita copy, paste ya, kita paste di sini. Oke, ini kalau misal if the backup folder is located on the primary server ya, type the local path to the folder ya. Misalnya kita ingin tidak melalui network path ya, melalui directory langsung misalnya di C backup juga nggak apa-apa. Ya, kita pilih yang ini aja untuk yang backup foldernya menggunakan network path. Oke, setelah itu ini untuk delete files older than 72 hours, maksudnya adalah karena kita menggunakan transaction log, yang kita backup adalah transaction log-nya. Jadi yang akan kita backup itu secara berkala. Nanti kita tentukan berapa menit sekali ya, berapa menit sekali untuk backupnya. Nah, ini apabila file backup itu sudah 72 jam ya, otomatis nanti akan dihapus folder file backup tersebut. Jadi transaction log selama sekitar 3 hari ya, kalau sudah lebih dari 3 hari maka kita akan hapus. Tujuannya kenapa kita hapus? Karena agar kita tidak membebani memori atau disk dari komputer servernya. Sehingga mungkin database yang sudah lama ya, backup yang sudah lama itu tidak perlu kita simpan semua. Kita bisa kasih jangka waktu, ini contohnya secara default adalah 72 jam. Ya, apabila tidak ada backup ya selama 1 jam ya, misalnya terjadi sebuah error ataupun fail di komputer servernya ya, selama 1 jam kok tidak melakukan backup ya, karena misalnya kita set selama 1 menit ya, 1 menit itu lakukan backup, 1 menit lakukan backup. Apabila dalam 1 jam itu tidak ada backup sama sekali, maka SQL Server agent-nya akan memberikan warning di sini. Oke, di sini kita pilih di schedule ya, terus ya ini kita frekuensinya ya kita bisa pilih yang recurring ya, recurring itu berarti dia akan melakukan backup secara recurring ya, berkala. Nah, kita bisa occur-nya berapa, daily, weekly, atau monthly. Kalau daily berarti setiap hari akan melakukan backup, kalau weekly ya tiap seminggu sekali, kalau monthly sebulan sekali. Ya anggap saja karena kita transaksinya itu penting ya, sehingga kita lakukan backup yang daily saja. Oke, jadi setiap hari akan melakukan backup. Setelah itu dari tiap hari itu, tiap berapa menit ya, misalnya saya kasih waktu 1 menit saja. Kenapa 1 menit? Karena agar kelihatan nanti backupnya itu selama 1 menit. Kita tidak perlu menunggu sampai 15 menit ya. 1 menit sudah melakukan backup, 1 menit sudah melakukan backup. Starting at sama ending at-nya ini ya kita tentukan mulai dari jam 00 sampai 23.59. Jadi ya selama 1 hari itu tiap menit akan melakukan log shipping ya, akan melakukan backup transaction-nya. Oke, start date-nya kita mulai dari ya hari ini saja. Oke, description-nya ini oke, sudah 1 menit ya, kita klik OK saja. Oke, untuk setup backup compression-nya ini kita pilih ya compress backup saja, karena kalau compress backup otomatis file backup-nya akan size-nya akan lebih kecil. Oke, kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita di bagian secondary server instance, kita pilih add ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa
pilih ya, konekkan untuk instance yang mana yang mau kita akan jadikan database instance yang kedua. Ya, di sini saya pilih yang MS SQL Server 2, terus password loginnya sebagai SA. Nah, ini silakan diisi passwordnya. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan ya, kita pilih secara default saja, yes, generate a full backup of the primary database and restore it into secondary database and create the secondary database if it doesn't exist. Oke, setelah itu di bagian sini kita pilih yang yes ya, ini. Terus bagian copy filesnya ini kita tuliskan destinasi dari sekunder filenya atau secondary direktorinya. Ya, ini kita pilih yang tadi. Jadi yang ada di sini ya, yang secondary ini kita pilih. Jadi network path-nya kita copy lagi. Oke, properties. Jadi di sini saya pilih untuk yang sharing ya. Di sini saya copy network path-nya. Oke, jadi saya paste di sini. Oke. Oke, ini delete copy files after ya. Kita pilih yang 72 hours saja. Oke, terus ini schedule-nya ya. Untuk ini schedule-nya saya pilih. Oke, untuk schedule-nya ini untuk mengambil copy filesnya tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ada 3 tahapan ya untuk melakukan log shipping. Yang pertama adalah copy file ya, backup file, terus copy file dan restore. Yang backup itu dilakukan di primary servernya, sedangkan copy file sama restore-nya dilakukan di secondary servernya. Nah, yang dilakukan ini adalah untuk mengcopy file dari primary directory-nya atau primary folder-nya itu tiap berapa menit sekali. Ya, ini usahakan occurs-nya itu sama dengan waktu Anda melakukan log shipping dari primary servernya. Kita pilih yang 1 menit saja di sini. Oke, setelah itu ini sudah end-nya kita hilangi saja, kita nggak pilih. Start date-nya mulai dari hari ini. Ya, jadi ini tiap 1 menit sekali database instance dari secondary server akan mengcopy file dari directory primary servernya. Nah, dia akan mengcopy file dan akan di paste ya, di paste ataupun di copy ditaruh di secondary directory-nya, folder secondary-nya. Oke, kita klik OK di sini. Oke, terus di restore transaction log ini kita pilih yang standby mode ya. Ini kita pilih yang standby mode. Oke, di bagian restore transaction log ini kita pilih yang standby mode ya di sini. Kita pilih yang standby mode. Setelah itu di bagian schedule ini kita bisa pilih ya waktunya ini berapa menit sekali. Nah, ini kita pilih 10 menit sekali saja. Maksudnya adalah waktu kita menentukan 10 menit itu kita gunakan untuk berapa menit sekali kita melakukan restore dari folder sekundernya, ya kan? Jadi yang sebelumnya 1 menit itu kita gunakan untuk mendapatkan file atau mengcopy file dari folder primer, kita dapatkan, kita taruh di folder sekundernya. Tapi masalahnya di sini kita ingin mengcopy atau kita ingin merestore, ya maksudnya kita ingin merestore itu berapa menit sekali. Misalnya saya ingin merestore-nya itu 10 menit sekali. Kenapa kok tidak 1 menit sekali ya? Kalau kita tentukan 1 menit sekali juga bisa. Jadi tiap 1 menit akan melakukan restore, tapi itu akan sangat boros memori. Prosesnya akan sangat banyak ya tiap 1 menit sekali. Ya ini kita tentukan saja 10 menit sekali. Oke, kita klik OK di sini, kita klik OK lagi. Kita klik OK. Oke. Nah, ini mungkin Anda mengalami error ya saat melakukan save log shipping configuration. Nah, ini Anda bisa lihat di slide ya. Di slide ini ada caranya, misalnya kenapa kok terjadi error ya. Ini di slide ke berapa ya, sebentar. Ya ini. Nah, apakah terjadi error seperti ini ya? Kalau misalnya errornya seperti ini, itu cara mengatasinya adalah problemnya dulu kita analisa. Problemnya adalah Anda ya, jadi folder primer sama sekundernya itu ada di sebuah direktori ya. Nah, ada di sebuah direktori tertentu yang mana direktori tersebut itu parent-nya kita belum setting, sharing permission-nya belum kita setting. Ya, caranya gimana ya? Ini misalnya gini, Anda taruh di primer sama sekunder ini dia punya parent folder slide kuliah genap bla bla bla, manajemen administrasi basis data bla bla bla, mata kuliah bla bla bla, upaya kuliah. Nah, misalnya Anda di folder kuliah ini Anda belum setting sharing permission-nya. Ya kan? Ya otomatis child-nya ya atau folder-folder yang di dalamnya itu akan mengikuti parent-nya. Nah, langkah yang paling simpel untuk mengatasi permasalahan ini, Anda bisa langsung taruh saja folder primer sama sekunder ini di local disk E. Biasanya kalau kita taruh di local disk C, itu butuh permission untuk mengakses file-file yang ada di dalamnya. Sehingga langkah selanjutnya misalnya Anda punya 2 buah
hard disk ya, partisi hard disk bisa Anda taruh di yang selain C. Kalau Anda tetap ingin di C, ya silakan Anda atur untuk sharingnya itu mulai dari root foldernya atau parent foldernya. Itu bisa Anda setting di sana ya. Oke. Untuk mengecek statusnya ya, nah kita bisa login ya di sini, kita bisa login sebagai di database instance yang kedua ini kita login. Oke, saya sudah pilih ya di MS SQL Server 2, saya login di sini. Ya, saya coba lihat di sini apakah sudah ada database employee. Ada ya di sini ya. Tapi maksudnya dia masih standby atau read only. Ya, ini dia akan melakukan restore tiap 10 menit sekali kan ya. Ini anggap saja ini belum melakukan restore di sini. Oke, dia bentuknya standby ya. Jadi dia jalan tapi dia standby, bukan running ya. Kalau sudah anggap saja kalau nanti di instance database 1 itu sudah mati ya. Misalnya ada fail, baru nanti employee ini akan statusnya akan running ya, bukan standby lagi. Seperti itu. Oke ya, jadi untuk mengeceknya apakah log transaksinya sudah ada atau belum, kita bisa lihat di sini di folder primer ya, ini sudah terbentuk beberapa file transaction log ya, tiap 1 menit sekali kalau bisa Anda lihat, dan juga di database sekundernya ini bisa kita lihat ya, ini juga terbentuk tiap 1 menit sekali. Nah, tapi ini belum dilakukan restore. Restore-nya tiap 10 menit sekali akan dilakukan restore secara otomatis dari database sekundernya. Nah, ya ini misalnya kita simulasikan bahwa database instance kita yang pertama itu lagi down ya, lagi fail. Nah, ini misalnya untuk ya anggap saja di bagian SQL Server region-nya ini saya matikan, misalnya di job-nya ini saya matikan ya. Ini maksudnya adalah dari database instance yang primer ya itu tidak melakukan backup lagi. Ini saya disable aja dulu. Oke. Nah, setelah itu ini saya aktifkan ya. Misalnya anggap saja ini fail ya. Ini saya pengen aktifkan di sini. Nah, ini misalnya terjadi failover ya. Terus saya coba aktifkan di sini ya. Ini kita pilih task terus restore. Nah, yang kita restore itu transaction log-nya. Oke, ini kita bisa pilih di from device ya. Kita pilih from device terus di ellipsis ini kita klik. Kita add ya. Kita pilih sebentar. Nah, ini kita pilih tempat di mana kita menyimpan file transaksinya ya. Nah, ini kita simpan tadi kan di bagian users, now file, documents, sekunder. Nah, ini saya bisa pilih, kira-kira mau pilih yang mana ini ya, karena sudah berjalan berkali-kali tadi beberapa menit. Ini bisa saya pilih, misalnya saya pilih yang ya, ajak saja saya ingin masuk ke poin tertentu, di poin waktu tertentu, saya ingin merestore database saya, employee itu di poin waktu tertentu. Saya pilih yang ini misalnya. Oke. Oke ya, ini misalnya terjadi error seperti ini. Anggap saja error ini tuh ya anggap saja ada file korup ya di transaction log-nya, sehingga kita bisa pilih yang file yang lain ya misalnya. Ya ini kadang memang terjadi. Jadi saya coba pilih yang folder yang lain ya. Oke, saya mengulangi proses log shipping lagi ya dari awal ya, karena tadi kita menemukan error ya. Jadi saya coba ulang lagi melakukan proses log shipping dari server primer. Nah, setelah itu saya dapatkan di sini ya beberapa file log shipping lagi di folder primer, begitu juga di folder sekunder ya. Karena ini saya melakukannya beberapa jam setelah saya buat sebelumnya ya. Yang sebelumnya saya buat sekitar pukul 11 ya. Terus saya ulang lagi proses log shipping-nya jam 8 ya. Setelah itu saya lakukan log shipping ya jam 8. Nah, setelah itu saya mendapatkan beberapa file log di sini ya. Nah, ini beberapa file log yang saya dapatkan setelah saya melakukan backup ulang ya sampai dengan ya anggap saja sampai dengan pukul 20.28 ya di sini ya. Oke. Dan ternyata berhasil kalau kita menggunakan log shipping lagi, saya ulangi lagi proses tersebut dan ternyata berhasil. Dan temuan yang saya dapatkan di sini, kita melakukan log shipping, kenapa kok sebelumnya itu error? Karena kita melakukannya terlalu cepat. Maksudnya adalah setelah kita melakukan log shipping ya kita biarkan saja dulu proses tersebut hingga terbentuk beberapa file log, karena error sebelumnya itu menunjukkan bahwa proses restore yang kita lakukan itu terlalu cepat. Ya, jadi proses backup sama restore-nya itu terlalu cepat jangka waktunya, karena memang kita set 1 menit kan ya. Jadi
Triknya adalah kita tunggu saja dulu, ya mungkin sekitar 15-20 menit ya. Setelah itu kita coba restore ulang. Ya, setelah kita melakukan proses log shipping, kita biarkan dulu. Setelah itu kita lakukan restore ulang seperti itu ya. Kan proses restore-nya ya. Setelah ini